Bayangkan, kalian sedang berjalan di gurun pasir yang sunyi. Tidak ada manusia lain di sana. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, kalian melihat sesosok makhluk aneh. Bukan manusia, tapi juga bukan binatang. Hanya memiliki setengah badan, satu tangan, satu kaki. Tapi dia bisa bergerak cepat dan tidak wajar. Inilah Nas-Nas, makhluk mitos yang mengerikan, yang menjadi legenda di Timur Tengah. Apakah Nas-Nas hanya sekedar cerita rakyat? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam dari mitos ini yang perlu kita pahami? Mari kita telusuri bersama di channel kesayangan kita, Kolbutub. Asal-usul makhluk menyeramkan bernama Nas-Nas. Nas-Nas adalah makhluk yang banyak disebut dalam literatur Arab kuno. Asal-usulnya dipercaya sebagai keturunan campuran dari manusia dan jin, atau hasil dari hubungan yang tidak lazim dan terlarang. Dalam berbagai kisah, Nas-Nas digambarkan sebagai makhluk yang hidup di wilayah gurun dan pedesaan, suka menakuti penduduk dengan wujud yang menakutkan. Dia juga suka menyesatkan para pejalan kaki yang melintasi gurun pasir tempat dia tinggal. Makhluk ini tidak hanya aneh dalam perwujudannya, tetapi juga cerdas dan licik. Perwujudan Nas-Nas menurut cerita Arab kuno. Nas-Nas memiliki wujud yang sangat unik dan menyeramkan. Hanya setengah badan dengan satu tangan, satu kaki, dan satu mata. Tetapi makhluk ini mampu melompat jauh dan bergerak sangat cepat. Lebih cepat daripada manusia biasa. Fakta menarik dalam cerita rakyat, meskipun memiliki fisik yang tidak lengkap, Nas-Nas diceritakan juga memiliki kekuatan luar biasa, terutama dalam melompat, yang konon lompatannya tersebut bisa dari puncak gunung satu ke puncak gunung lainnya. Dengan wujud serta kemampuan yang aneh dan di luar nalar manusia tersebut, maka dapat memperkuat kemungkinan dia adalah makhluk dari dunia lain, mungkin dari dunia jin atau makhluk halus lainnya. Kisah Al-Quran dan hubungannya dengan makhluk gaib. Meskipun Nas-Nas tidak disebut secara langsung dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang mengingatkan kita tentang keberadaan makhluk gaib dan kekuatan Allah yang meliputi seluruh ciptaannya. Dalam surah Al-Jin ayat 1 dan 2, Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya." Ayat ini mengingatkan kita bahwa jin adalah makhluk nyata yang bisa memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Nas-Nas sebagai bagian dari legenda yang terkait dengan jin, mungkin dianggap sebagai bentuk manifestasi dari makhluk jin yang menakutkan dan membuat manusia selalu waspada terhadap kehadiran mereka. Fakta menakutkan dari cerita kuno tentang Nas-Nas. Fakta pertama, Nas-Nas dipercaya oleh penduduk Arab kuno sebagai makhluk yang tidak hanya bisa menyakiti secara fisik, tetapi juga mampu mencuri roh manusia. Banyak cerita di mana orang yang bertemu dengan Nas-Nas menjadi gila atau kehilangan kesadaran setelah kejadian pertemuan tersebut. Fakta kedua, dalam cerita-cerita rakyat,
nas-nas juga sering dikaitkan dengan kehadiran badai pasir atau angin topan. Banyak yang percaya bahwa makhluk ini bisa memanipulasi angin dan pasir untuk menutupi jejaknya saat mengejar korban. Fakta ketiga atau fakta yang terakhir adalah beberapa cerita juga mengatakan bahwa nas-nas adalah makhluk yang hidup abadi, tidak bisa mati kecuali dipenggal di tempat yang tepat, membuatnya semakin menyeramkan bagi mereka yang mendengar cerita tersebut. Cerita makhluk bernama nas-nas ini sejalan dengan berbagai kisah jin yang terkadang disebut memiliki kemampuan luar biasa. Salah satunya adalah kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ada makhluk dari jenis jin ifrit yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Jin ifrit yang disebut dalam Al-Quran, Surah An-Naml ayat 39. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa jin memang memiliki kemampuan yang luar biasa, dan mungkin nas-nas adalah salah satu dari jenis makhluk jin tersebut. Kisah tentang nas-nas yang membuatnya terkenal. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang pemburu dari suku Arab kuno. Dia sering mengatakan bahwa tidak mungkin ada hewan buruan satupun yang lolos dari incarannya. Suatu hari, dia sedang melakukan perjalanan di gurun yang sangat luas. Dia bertemu dan dihadang oleh nas-nas yang tiba-tiba saja melompat melewati kepalanya. Makhluk itu berlari ke sana kemari sambil mengitari pemburu tersebut dan mengeluarkan suara jeritan yang menakutkan. Pemburu tersebut terpaksa terus bergerak, berharap bisa melarikan diri. Tetapi sungguh malang nasib pemburu tersebut. Nas-nas dengan licik menunggu hingga sang pemburu kelelahan, kemudian bergerak mendekat untuk memangsa pemburu tersebut. Singkat cerita, konon pemburu tersebut akhirnya bisa pulang ke kampungnya. Namun dia ditemukan dalam keadaan linglung dan hilang ingatan. Hikmah yang bisa kita ambil di balik kisah nas-nas. Nas-nas sering dianggap sebagai peringatan bagi manusia untuk tidak meremehkan keberadaan ciptaan Allah yang sungguh luas dan beraneka ragam hingga pengetahuan kita tidak mampu menggapainya. Dalam berbagai cerita rakyat, mereka yang bertemu nas-nas seringkali adalah orang yang serakah, sombong atau lalai dalam menjalankan perintah Allah. Kisah-kisah ini mengajarkan untuk selalu bersyukur dan berhati-hati terhadap langkah dan perbuatan kita di dunia. Kita diwajibkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami. Jadi, apakah nas-nas benar-benar ada atau sekedar bagian dari cerita rakyat yang berkembang di masa lalu? Yang jelas adalah kisah-kisah tentang makhluk misterius ini telah menghantui imajinasi banyak orang selama berabad-abad. Dalam dunia Islam, kita percaya bahwa ada makhluk-makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita, meski tidak selalu terlihat oleh mata. Apapun itu, kisah ini memberi kita banyak pelajaran penting, terutama tentang kerendahan hati dan keimanan kepada Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar untuk kisah-kisah menarik lainnya hanya di Kolbutub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.